Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya semuanya? Saya berdoa kepada Allah semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para siswa-siswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya di pertemuan yang lalu kita telah membahas materi terkait sejarah kebudayaan Islam dengan tema peran umat Islam pada masa kemerdekaan. Yang mana sama-sama kita ketahui bahwa kemerdekaan Indonesia ini diperoleh tidak mudah, yaitu dengan sejarah yang panjang dan perjuangan yang panjang. Dan di situ juga kita tahu bahwa saya tokoh-tokoh umat Islam yang berperan penting pada masa kemerdekaan seperti Khoz Dzokro Aminoto, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimanakah Indonesia pada masa pasca kemerdekaan. Oke, baik. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1445, umat Islam memiliki peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan, membangun negara, serta mengisi berbagai bidang kehidupan seperti politik, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa peran utama umat Islam pada masa kemerdekaan itu diantaranya meliputi yang pertama yaitu mempertahankan kemerdekaan. Umat Islam berjuang dalam pertempuran melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Banyak ulama serta santri serta dalam perawan bersenjata seperti resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari pada pertemuan kemarin. Partisipasi pun juga dalam politik pun juga sama. Umat Islam turut aktif dalam merancang konstitusi negara termasuk memperjuangkan dasar negara sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun tokoh-tokoh Islam yang mendirikan partai politik berbasis Islam seperti Masyumi, NU yang berperan dalam perumusan kebijakan negara. Adapun pembangunan yang berikutnya adalah pembangunan pendidikan dan sosial. Lembaga pendidikan Islam semakin berkembang seperti pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam. Umat Islam juga aktif dalam berbagai organisasi sosial, dakwah untuk membangun karakter bangsa yang berakhlakul karimah. Adapun dari bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka para tokoh Islam berperan dalam membangun perekonomian yang berbasis syariah, mendirikan koperasi serta memperjuangkan keadilan ekonomi untuk rakyat-rakyat kecil. Di antara tokoh-tokoh umat Islam yang berperan pada masa pasca kemerdekaan ini, yaitu salah satunya adalah B.J. Habibie, yang mana nama lengkap beliau adalah Bahruddin Yusuf Habibie. Beliau lahir tanggal 25 Juni 1936 di Sulawesi Selatan. Kemudian meninggal 11 September 2019. Termasuk Presiden RI yang ketiga. Beliau ahli teknologi dan insinyur pesawat terbang. Peran daripada B.J. Habibie yaitu mengembangkan industri Dirgantara Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia dengan memperjuangkan demokrasi, dengan memberikan kebebasan pers dan reformasi politik pasca Orde Baru, memimpin proses transisi reformasi dan mengadakan pemilu demokratis pertama Orde Baru. Kontribusinya dalam pengembangan teknologi dan pendidikan di Indonesia sangat besar. Adapun yang kedua yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan Gus Dur. Beliau adalah seorang tokoh yang lahir pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur dan meninggal pada 30 Desember 2019. Merupakan Presiden RI Indonesia yang keempat. Tokoh termasuk tokoh Nahdlatul Ulama dan pejuang demokrasi. Adapun peran beliau yaitu dengan mempromosikan pluralisme demokrasi dan hak asasi manusia, meningkatkan hubungan antar umat beragama dan membangun toleransi di Indonesia. Yang kemudian berikutnya peran beliau adalah melakukan reformasi di berbagai sektor termasuk militer dan hukum serta menghapuskan diskriminasi terhadap kelompok minoritas termasuk seperti mengizinkan kembali aktivitas Konghucu di Indonesia. Adapun yang ketiga yaitu Buya Hamka. Beliau memiliki nama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Lahir pada 17 Februari 1908 di Sumatera Barat. Meninggal pada tanggal 24 Juli 1981. Ulama, sastrawan, dan pemikir Islam.
Adapun peran beliau sangat aktif dalam dunia dakwah dan pendidikan Islam terutama di Indonesia. Terutama beliau menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia MUI pertama dan menulis banyak buku-buku memperkaya literatur Islam dan membangun kesadaran keislaman di Indonesia. Kontribusinya dalam perjuangan politik Islam, terutama dalam mempertahankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan negara. Maka dari sekian banyak tokoh-tokoh umat Islam yang berperan, maka kita ambil ibrah betapa pentingnya peran umat Islam dalam membangun bangsa ini. Maka umat Islam memiliki tanggung jawab untuk ikut andil serta dalam politik, ekonomi, dan pendidikan guna membangun masyarakat yang sejahtera di negara tercinta kita ini. Menjaga persatuan, menjaga toleransi antar umat beragama. Para tokoh-tokoh Islam pendahulu kita mengajarkan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa yang damai dan harmonis. Maka komitmen terhadap keilmuan dan teknologi, tokoh seperti B.J. Habibie menunjukkan bahwa umat Islam harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan negara dan mengedepankan, tidak melupakan daripada akhlak yang baik, akhlakul karimah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka para ulama-ulama dan cendekiawan Islam menekankan kepada kita semuanya tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan pentingnya akhlak mulia dalam kepemimpinan dan kehidupan sosial agar negara menjadi lebih baik. Dengan memahami peran umat Islam pada masa pasca kemerdekaan ini, kita bisa belajar bahwa Islam tidak hanya mengajarkan ibadah saja, tetapi juga mendorong umat Islam untuk berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan demi kemajuan bangsa dan negara. Mungkin itu saja pada hari ini pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kefahaman terhadap ilmu yang hari ini kita pelajari. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.